Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita berkesempatan bertemu kembali dalam majelis kebaikan ini, majelis kebaikan yang insya Allah kita syukurin karena ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengajian ini yang tadi alhamdulillah kita telah melaksanakan kewajiban salat subuh berjemaah yang merupakan salat yang berat bagi kaum muslimin ya umumnya. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban. Kemudian hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kemusyrikan menuju alam yang terang menerang, menuju alam yang berilmu, ilmu yang insyaallah akan membawa kepada orang yang mengamalkannya terhadap keselamatan di dunia dan akhirat. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini akan saya sampaikan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat. Zakat sebagaimana kita ketahui adalah kewajiban juga, kewajiban dari Islam, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam diwajibkan untuk berzakat ya. Jadi selain sholat itu juga ada kewajiban zakat. Bahkan di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat itu digandengkan, disandingkan dengan kewajiban sholat. Aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan wa atuz zakah, dan laksanakan zakat atau keluarkanlah zakat. Itu aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi kewajiban zakat ini penting juga. Jadi sama-sama pentingnya di dalam Islam. Bahkan dalam rukun Islam itu kan Islam dibangun atas 5 dasar pondasi. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan, Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 dasar. Jadi seperti syahadatu an la ilaha illallah yang pertama, wa anna Muhammad Rasulullah, bersyahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua yaitu iqamis sholat, dan mendirikan sholat, wa iqamis sholat wa ita'az zakah, dan nomor 3 yaitu mengeluarkan zakat. Jadi berzakat, ada kewajiban zakat yang kewajiban kewajiban dari sisi harta finansial. Jadi apabila umat Islam itu memiliki harta, itu wajib dizakatin. Namun ada syarat-syarat tertentu yang kewajiban itu wajib dilaksanakan, ada syarat-syarat tertentu. Ini kewajiban zakat.
Zakat itu pada secara bahasa zakat itu disebutkan an-nama wa taharah. Itu nama. Nama itu kalau diartikan yaitu tumbuh berkembang. Itu zakat. Kemudian taharah, suci. Jadi sebenarnya kalau apabila orang berzakat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat. Ya. Jadi sebenarnya itu dari rahasianya zakat itu akan menumbuh kembangkan harta yang kita miliki. Nah. Jadi hartanya itu akan berkembang, akan bertambah. Itulah rahasianya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Jadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Ada hikmah yang mungkin kadang-kadang kita tidak mengetahui hikmahnya. Ada yang kita ketahui, ada yang kita tidak. Namun kita tidak perlu mengetahui hikmah itu. Kalau ada kewajiban maka kita laksanakan saja kewajiban. Sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah Allah dan kita ikutin perintah Allah, kita taat kepada perintah Allah. Tidak harus kita mengetahui hikmahnya apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu itu mengandung hikmah yang banyak. Yang mungkin ada sebagian kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Baik seperti sholat, itu luar biasa hikmahnya. Banyak sekali dia, ya, hikmah sholat. Di antaranya menenangkan pikiran, menenangkan hati, kemudian melancarkan pintu rizki, kemudian bisa menghapus dosa-dosa. Itu kalau sholat. Kemudian juga zakat. Zakat itu banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam ibadah zakat itu, namun mungkin banyak yang kita tidak mengetahuinya. Jadi rahasia di antara rahasianya zakat itu yaitu untuk menumbuh kembangkan harta. Ya, zakat. Zakat harta kita dizakatin itu insya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan harta yang lebih. Karena zakat itu kan ada yang wajib, zakat itu wajib. Kemudian yang tidak wajib itu sedekah. Bahkan kadang-kadang sedekah itu dikatakan sedekah wajib, ya, zakat dikatakan sedekah yang wajib. Ini juga rahasia Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengenai memberikan harta. Baik zakat maupun sedekah. Apa sabda Rasulullah? Ini rahasia, ya. Ada rahasia di situ betapa apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kebenaran. Sehingga diharapkan ini kalau kita belajar hadis-hadis Rasulullah itu diharapkan kita lebih mantap keimanan kita terhadap agama kita. Itu yang paling diharapkan. Terutama sekarang kita hidup di akhir-akhir zaman, di era ledakan informasi, teknologi, dan sekarang aja sudah demikian rupa. Nggak tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi seperti apa. Nah, makanya kita itu harus benar-benar dibentengin diri kita itu dengan ajaran-ajaran Islam, dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran-ajaran Islam itu perlu kita selalu hadir ke pengajian-pengajian, di antaranya juga untuk membentengi diri, ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi yaitu berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sedekah ataupun zakat, yaitu mana kosomalun min sedekah. Itu sabda Rasulullah. Mana kosomalun min sedekah, harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, kata Rasulullah. Jadi harta disedekahkan itu tidak akan berkurang, ya. Mana kosomalun min sedekah, harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Ternyata benar.
Padahal secara zahirnya, ya, secara kasat mata apabila harta itu diberikan ke orang lain ya berkurang. Tapi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabda demikian? Harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang. Itulah rahasianya. Jadi memang benar banyak, ya, banyak terbukti itu ketika harta itu diberikan maka harta itu akan semakin banyak. Harta ketika dizakatkan akan semakin berkembang hartanya. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala mewajibkan syariat zakat seperti ini. Masya Allah, ya, Masya Allah, ini juga merupakan mukjizat. Jadi apa yang disabdakan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kebenaran. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan ma kharaja min fami illa haq, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan mungkin tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tidak keluar kecuali kebenaran. Jadi apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya kebenaran. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, itu merupakan kebenaran. Dan buktinya sudah banyak sekali terbukti, ya. Harta yang diberikan itu akan bertambah dan bertambah. Makanya di sini juga di antara makna zakah yaitu an-nama, tumbuh berkembang, nama. Kemudian di antara artinya juga at-taharah, suci. Jadi mensucikan harta. Jadi mungkin seakan-akan kalau dianalogikan atau diibaratkan dengan kesehatan kita, ya, itu kalau sudah semakin tua kita itu darah kita itu sudah mulai kotor, dan mengundang banyak penyakit, ya, udah kolesterol, udah asam urat, ya, udah macam-macam lah namanya itu, ada asam urat, ada kolesterol, ada diabetes katanya, ya, sudah mulai kayak gitu. Jadi banyak kotoran-kotoran. Begitu dizakatkan maka kotoran-kotoran itu hilang, begitu. Semakin sedikit kotoran, akhirnya semakin melancarkan rizki kita, gitu. Jadi mungkin kotoran-kotoran dalam harta itu banyak, itu yang menyumpat rizki kita. Dizakatin, oh ini kolesterolnya keluar, kolesterol harta keluar, oh makin lancar darahnya, makin lancar rizkinya. Oh ini diabetesnya keluar lagi, jadi semakin sehat. Inilah rahasia apa yang ada di dalam syariat Islam, sehingga dengan demikian itu lebih memantapkan kita terhadap ajaran agama kita, bahwa agama kita ini memang harus benar-benar dipegang teguh, ya, benar-benar dipegang teguh sampai hari kiamat, sampai kita menemui ajal kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian itu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan penuh menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh menjalankan taat, penuh menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pegang hadis yang ada di dalam dalam kitab Bulughul Maram ini, yang disebutkan dari Ibnu Abbas, ya, dalam praktiknya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang yang bernama Mu'adz radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus seseorang untuk menyampaikan ajaran dakwah, mengajak orang-orang yang di negeri Yaman kepada ajaran Islam.
Di antara bunyi hadisnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada Mu'ad agar Mu'ad itu menyampaikan kepada orang-orang di negeri Yaman, annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah, ya, sedekah fi amwalihim, dalam harta mereka. Jadi dalam harta mereka diwajibkan untuk disedekahi. Kalau kewajiban sedekah ini berarti zakat namanya, ya. Kewajiban zakat itu dikatakan sedekah wajib. Sedekah yang wajib dilaksanakan itu zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, dan sedekah itu diambil dari orang-orang kaya mereka yang kewajiban mengeluarkan zakat, kewajiban bersedekah yaitu orang-orang yang kaya. Jadi tidak semua orang diwajibkan, tidak semua orang itu tanpa pandang bulu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, tidak. Tapi di sini disebutkan tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Kemudian faturaddu ila fuqaraihim, maka sedekah itu dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka, orang-orang miskinnya. Dari orang-orang kaya diambil hartanya, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Masya Allah, inilah sistem di dalam Islam untuk meratakan ekonomi. Ini sudah banyak kajian-kajian tentang zakat, bagaimana Islam memberikan solusi agar tidak terjadi ketimpangan di antara orang kaya dan orang miskin, agar manusia-manusia itu bisa sama-sama menikmati karunia Allah, agar harta-harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya, tapi orang-orang miskin juga bisa menikmati. Maka diwajibkanlah zakat, ya. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Ini yang kewajiban zakat. Jadi tidak semua orang itu bisa dikenakan kewajiban zakat, tapi yaitu orang-orang kaya yang disebutkan dalam hadis lain itu harus mencapai nisab, ya, batasan tertentu. Yang kewajiban zakat itu tidak harus tidak diwajibkan begitu punya harta tidak kewajiban zakat, tidak, tapi mencapai batasan-batasan tertentu yang itu dinamakan nisab. Jadi ada nisabnya, ya, ada nisab tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sedekah. Ini kalau sedekah wajib, ya, atau zakat. Berbeda apabila sedekah berapapun kalau memang mau silahkan bersedekah. Tidak ada batasan-batasan tertentu kalau sedekah, dan semampunya kita berapapun, ya. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melihat nominal, besar kecilnya pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak melihat nominal Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 1.000 rupiah itu lebih bagus sedekah 1.000 rupiah daripada 10.000. Tapi yang 1.000 itu bagi orang yang tidak punya. Begitu. 10.000 kalau bagi orang kaya itu kan tidak ada artinya. Tapi kalau bagi orang miskin 1.000 juga itu sangat besar, ya, sangat besar. 1.000 bisa jadi punya berapapun, 1.500 itu disedekahkan kepada orang fakir, atau diinfakkan kepada masjid, untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Itu dalam niat itu karena ingin pahala, benar-benar ingin pahala, ya, benar-benar ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Punya sedikit pun, punya 500 dikasih,
Mengapa? Karena sangat pengen untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dilihat dari nominalnya sedekah itu. Memang yang lebih bagus ya yang banyak jelas. Cuman kita sama-sama mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana maksudnya ini kalau tidak punya banyak untuk bersedekah, kecil pun juga itu bagus untuk disedekahkan. Kemudian bagaimana nisab harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau di dalam Al-Qur'an itu tidak ada penjelasan berapa-berapanya nisab. Yang penting dalam Al-Qur'an itu kewajiban secara global. Kalian diwajibkan zakat. Ayo laksanakan zakat. Kalian diwajibkan sholat. Ayo laksanakan sholat. Soal berapa rakaatnya tidak ada. Berapa rakaat sholat tidak ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga sholat apa saja tidak ada. Apa sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu penjelasan itu. Mana yang ada? Yaitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis pelaksanaan Rasulullah terhadap perintah-perintah agama yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu Rasulullah yang melaksanakan, itulah yang dikatakan hadis. Rasulullah yang menyampaikan, itulah yang dikatakan hadis. Kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama, ditulis oleh para ulama menjadi produk fikih, jadi ilmu fikih begitu. Jadi memang ilmu fikih itu dasarnya yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih? Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan yang begini katanya tidak boleh, yang ini katanya boleh, yang ini. Mengapa? Fikih itu sebenarnya pemahaman ulama. Bagaimana ulama memahami teks Al-Qur'an dan teks hadis. Itu. Ya. Jadi memahami hasil pemahaman itu jadilah produk fikih. Itulah makanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yang diantaranya disebabkan oleh riwayat yang ada itu berbeda-beda. Ada riwayat mengatakan demikian. Nah, ini ulama begitu riwayat. Berarti diambil kesimpulan berarti boleh demikian. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan demikian. Ada sedikit perbedaan dengan riwayat yang tadi yang awal. Berarti yang ulama yang ini mengambil riwayat yang kedua. Terjadilah perbedaan. Begitu. Ya, terjadi perbedaan. Jadi di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai penjelas ya. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan kewajiban secara global, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu memperinci menyebutkan dengan detail kewajiban zakat itu. Seperti umpama di sini orang yang memiliki unta, kalau unta di sini enggak ada, atau kambing ya. Kalau kambing itu yang diwajibkan itu yang kita tahu berapa ekor kambing yang kewajiban dizakati. Ada yang masih ingat ya? Jadi 2, kalau zakatnya itu berapa persen? 2,5% ya zakatnya. 2, atau itu zakat harta itu, bukan binatang ya. Jadi kalau binatang umpama dalam unta yaitu fi 24 minal ibil fama dunaha al-ghanam fi kulli khamsin syatun, di dalam setiap 5 unta itu kewajiban mengeluarkan zakatnya yaitu syat, itu domba.
apabila memiliki unta sebanyak 5 unta. Jadi 5 unta itu sudah kewajiban dikeluarkan zakatnya, ya. Dan apabila kambing yaitu kalau sudah mencapai 40, ya, 40, maka itu kewajiban dizakati. Tapi tidak serta-merta kambing yang 40 itu kewajiban harus dizakatin. Itu kambingnya harus sudah 1 tahun, ya, harus sudah 1 tahun. Maksudnya umpama memelihara kambing dari bulan sekarang, dari bulan apa, Agustus umpama, ya, Agustus. Jadi bulan September belum kewajiban. Nanti Agustus tahun datang itu kewajiban apabila telah mencapai 40 minimal. Jadi begitu nyampe 40 wajib dikeluarkan zakatnya, ya, dizakatin gitu. Kalau sudah mencapai 40, jadi harus sudah mencapai 1 tahun, ya, itu zakat. Berbeda apabila zakat hasil panen. Kalau zakat hasil panen itu tidak harus menunggu 1 tahun. Begitu panen, apabila mencapai 1 nisab, mencapai batasan tertentu yang diperkirakan oleh ulama, kalau sekarang itu kalau tidak keliru yaitu 6 kintal 70-an atau 7 kintalan, itu maka kewajiban zakat, ya, wajib dizakatin gitu. Kemudian apabila sapi yaitu zakatnya yang wajib zakat yaitu minimal 30. Kalau sudah punya 30 itu wajib dizakatin. Ini hadisnya panjang sekali, ya, hadisnya. Mungkin karena waktunya sudah itu, mungkin kita tidak bisa membaca hadisnya secara lengkap, ya. Jadi hadis umpama di sini ayyakhudha min kulli 30 baqaran tabi'an. Kalau umpama sapi 30 sapi itu wajib dizakatin. Sapi yang umur 1 tahun. Kemudian kalau lebih dari 40 umpama, kalau sudah mencapai 40 itu zakatnya lebih besar lagi, sapinya umur 2 tahun gitu. Yang disebutkan di sini musinnah gitu. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu mengenai nisab. Jadi harus mencapai nisab tertentu. Atau mungkin punya emas juga diwajibkan dizakatin juga. Berapa emas zakatnya? Tapi emasnya juga harus disimpan udah 1 tahun. Kalau beli sekarang, mencapai nisab, beli 1 gram. Padahal yang kewajiban zakat itu 85 gram minimal, ya. Kata ulama 85 gram. Beli emas 85 gram dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi disimpan selama 1 tahun, maka tahun depannya itu kewajiban zakat. Jadi kalau beli sekarang, tahun depan kewajiban zakat. Kalau beli umpama 1 on 100 gram, maka tahun depan kalau masih belum dijual itu kewajiban zakat tahun depan, begitu. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam syariat, ya. Hadirin Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hewan unta yaitu yang diwajibkan zakat yaitu fi kulli khamsin syatun,
Jadi setiap 5 unta itu kewajiban zakat. Fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu mahad. Apabila unta itu mencapai 25 atau 35, maka kewajiban mengeluarkan zakatnya itu dinamakan bintu mahad, perempuan, anak unta itu. Fa illam takun fabnu labunin dzakarin, ini yang berkaitan dengan unta. Fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin unsa. Apabila mencapai 45, maka zakatnya yaitu dibilang bintu labun. Jadi lebih berkaitan dengan umur, berapa umur unta yang harus dikeluarkan zakatnya, yang unta yang menjadi zakatnya itu berkaitan dengan umurnya. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha, dan dalam zakatnya kambing, fi sa'imatiha, dalam kambing yang diwajibkan zakat, yaitu apabila tidak diberikan makan, jadi liar gitu ya, istilahnya itu. Jadi dipelihara di suatu ladang begitu ya. Jadi tidak dibelikan makanan, tidak itu dalam kandang. Kalau membutuhkan biaya seperti itu, jadi tidak kewajiban zakat juga. Jadi yang mengembala sendiri begitu ya, mengembala sendiri itu sa'imah. Apabila telah mencapai 40 sampai 120, itu kewajiban zakatnya yaitu domba. Jadi dengan ketentuan-ketentuan, semakin banyak maka zakatnya itu semakin besar juga gitu. Kemudian kalau sapi 30, kalau kambing yaitu 40, kalau unta yaitu 5, itu sudah kewajiban. Inilah kewajiban yang dari syariat Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Baik, mungkin sampai di sini saya sampaikan satu hadis dan masih banyak lagi hadisnya ya. Jadi intinya dalam hadis ini disebutkan bahwa nisab unta itu kalau mencapai 5 ekor, kemudian kambing yaitu 40 ekor, kemudian apabila sapi yaitu 30 ekor, itulah nisabnya, batasan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang wajib dikeluarkan dengan syarat apabila telah 1 tahun ya, telah 1 tahun, dan juga tidak berbiaya dalam memeliharanya. Kalau masih berbiaya tidak kewajiban. Namun seandainya dizakati itu lebih afdal, walaupun tidak wajib tapi dizakati. Kemudian ada juga zakat itu, karena zakat itu harta, ada zakat gaji. Zakat gaji. Bagaimana kalau punya gaji dizakatin? Itu boleh-boleh saja dizakatin gaji apabila gajinya itu disimpan ya, tidak digunakan, begitu 1 tahun sampai gaji itu 1 nisab, maka juga dizakatin juga. Bahkan di sini ada ulama, sebenarnya memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak apabila gaji. Namun harus sudah 1 tahun dan mencapai 1 nisab. Dan juga perlu diperhatikan apabila emas, walaupun memang hadisnya ini belum saya baca ya, emas itu kewajibannya kalau 85 gram, namun emasnya itu harus emas murni.
atau 24 karat. Bagaimana kalau emas-emas sekarangan kewajiban zakat? Bagaimana cara menghitungnya? Ya berapa persen emasnya? Umpama emasnya 65%. Dari 1 gram 65% emasnya. Jadi dihitungnya emas itu emas murni 85 ya, 85. Kalau emas murni berapa satu gramnya berapa juta umpama 1 gramnya ya. Jadi umpama kira-kira berapa juta sekarang 1 gram? 1 juta kalau murni. Ya, murni. Kalau murni 1 juta. Berarti kalau sudah mempunyai emas seharga 85 jutaan minimal, itu kewajiban zakat. 85 juta kewajiban zakat. Dan kewajiban zakat itu bukan sejak membeli. Jadi kalau sudah disimpan sampai 1 tahun begitu. Ini juga ada dalam hadisnya di sini dalam riwayat, cuman belum saya baca. Itu sampai 1 tahun maka kewajiban zakat begitu. Kalau memiliki emas seharga begitu, karena nisabnya itu kata ulama itu kalau diperkirakan sekarang sekitar 85 gram minimal. 85 gram, punya 100 gram, punya 200 itu kewajiban zakat, dan zakatnya yaitu 2,5%, 2,5 ya, atau rubul usyur. Jadi seperempat 10. Jadi 10 dibagi 4 ya itu 2,5 gitu ya. Jadi umpama emas seharga 90 juta, bagi 10 dulu, 10% dari 90 berarti 9 juta. Jadi dari 9 juta dibagi 4. Nah, dibagi 4 itulah zakatnya. 9 juta bagi 4 berapa? Sekitar berapa? 2 juta? 2 juta lebih lah, 2 juta 300-an ya. Itulah zakatnya yang wajib dikeluarin. Karena seperempat rubul usyur kalau di dalam bahasa Arab. Jadi seperempatnya 10 gitu. Seperempatnya 10 atau 2,5% kalau dipersenkan. 2,5 itu zakatnya. Jadi kalau punya 100 juta ya 2,5 juta gitu. Zakatnya sedikit, tidak mengurangi harta. Jadi kalau sudah tersimpan dalam 1 tahun, itulah Islam itu agar tidak banyak menyimpan sebenarnya ini, tidak harta itu agar berputar di kalangan masyarakat ya, itu bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau umpama tiap orang itu menyimpan hartanya semuanya tidak dibelanjakan, ya tetap saja di kalangan masyarakat itu ekonomi itu tidak bergerak ya, karena orang menyimpan semua, orang tidak belanja. Itulah sistem di dalam Islam. Begitu bagusnya sistem ekonomi di dalam Islam ini sudah banyak kajian-kajian mengenai ekonomi, mengenai bagaimana menggerakkan ekonomi dari sisi zakat. Itu sudah banyaklah kajian-kajian mengenai ini. Cuman yang kita di sini harapkan yaitu untuk lebih memantapkan. Jadi kita lebih mantap kepada agama kita, bahwa agama ini benar-benar agama dari Allah Subhanahu wa taala. Agama benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban yang demikian itu ya bisa dibayangkan kalau tidak ada zakatnya. Orang mungkin nimbun emas sampai berkilo-kilo. Ada orang punya emas 1 kilo, punya orang 2 kilo, terus disimpan bertahun-tahun. Apa gunanya harta disimpan begitu? Yang lainnya tidak bisa memanfaatin begitu. Yang lainnya tidak bisa memanfaatin. Itulah diantara hikmahnya ternyata itu untuk menggerakkan ekonomi, hikmahnya. Walaupun mungkin kalau dulu para sahabat itu tidak ke sana pikirannya ya. Apabila ada kewajiban ya dilaksanakan saja oleh para sahabat. Oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ada kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah dilaksanakan. Sami'na wa ata'na. Tapi ternyata setelah dikaji betapa besar hikmah dari kewajiban zakat itu. Yang inilah yang kita diharapkan, kita itu lebih mantap lagi terhadap ajaran agama kita lebih menjaga lagi,
kita lebih bersyukur lagi dijadikan orang Islam ini karena memiliki aturan-aturan yang asli dari Allah Subhanahu wa taala yang memang mengandung hikmah yang luar biasa, sehingga orang itu banyak berbondong-bondong sampai sekarang masuk agama Islam, karena memang agama inilah agama yang sesuai dengan akal, yang sesuai dengan nalar begitu, bahwa agama ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin demikian sedikit mengenai hadis berkaitan dengan zakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.